Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah merupakan request dari sahabat YouTube Mister Alhamdulillah untuk mentalkin surat Al-Fatihah. Bagaimana caranya mentalkin surat Al-Fatihah kepada anak, begitu ya. Baik teman-teman rahimakumullah, kita awali dulu dengan mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya insyaallah termasuk kita semua. Amin Allahumma amin. Teman-teman rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf mungkin ada suara-suara orang membangun gitu ya, ada suara mobil atau mungkin truk menurunkan material, mohon dimaafkan karena memang ini sedang ada yang membangun-bangun gitu ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Jadi penting sekali, terima kasih atas request dari salah satu subscriber kami yang menanyakan tentang hal ini. Penting sekali kita untuk Al-Fatihahnya ini benar. Kalau para mufasir mengatakan bahwa Al-Fatihah ini merupakan kunci ataupun merupakan induk dari Al-Quran, sesuai dengan namanya Ummul Kitab ataupun Ummul Quran, maka begitu juga dengan tahsin, teman-teman. Tahsin juga demikian. Dengan Al-Fatihahnya ini bagus, harapannya kemudian surat-surat berikutnya Al-Baqarah, ya Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya satu Al-Quran itu juga akan dipermudah. Juga Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat 5 waktu kita. Setiap rakaat kita harus membaca Al-Fatihah, maka penting sekali, benar. Ya sebenarnya secara rencana video itu belum ya. Jadi masih kita akan pendahuluan bagaimana bacaan kita disebut dengan tartil, gitu ya. Bagaimana awal tahsin ataupun tajwid hukumnya bagaimana dan seterusnya. Tetapi tidak mengapa karena meskipun tidak urut ya videonya, maka nanti bisa saja dibuka secara acak juga. Ya, jadi tetap saja nanti teman-teman bisa belajar itu semuanya. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Baik. Langsung saja ya, kita menuju ke surat Al-Fatihah. Dalam kita membaca Al-Fatihah, tentunya kita harus membaca dengan fasih, dengan tartil. Barangkali nanti saya mencontohkan di sini, juga ada yang lebih tartil lagi. Maka saya pun juga masih terus belajar ya. Sampai sekarang saya masih terus belajar, barangkali ikut pelatihan ataupun kita menyetorkan bacaan kita ke guru dan seterusnya. Baik, di surat Al-Fatihah sebelumnya tentu kita mengawali dengan ta'awud, termasuk ketika kita mentalkin anak kita dengan ta'awud, begitu ya. Ketika kita mentalkin dengan ta'awud kepada anak-anak kita, itu juga tidak harus langsung satu kali bacaan ta'awud. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak satu penuh ta'awud begitu, tapi bisa dengan satu huruf demi huruf, gitu ya. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya. Juga boleh dengan dilakukan, boleh saja ya, karena ini bagian dari sunnah. Saya termasuk senang dengan melakukan ya, membaca dengan Al-Quran dengan irama begitu ya. Sebagaimana misalnya kalau kita sering mendengar para imam Masjidil Haram dan seterusnya, karena dengan irama ini kalau saya pribadi ya, itu menambah kecintaan dalam membaca Al-Quran. Dan ketika mendengar juga sama, menambah kesenangan di dalam mendengar Al-Quran. Dan saya yakin, gitu ya, saya yakin orang yang mendengar, misalnya non-muslim, siapapun dah ya, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan diberi irama, saya kira lebih enak ya, insya Allah. Baik. Jadi mohon maaf kalau yang tidak setuju dengan diiramakan, Pak Nagari. Jadi ketika kita mengajari anak juga bisa dengan diiramakan. Misalnya, a'u-nya diayun. A'u, terus zu billah
misalnya. Minasyaitonir rajim. Seperti itu, ta'awud. Kemudian basmalah sekarang. Oh ya, sebelum ke basmalah ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, ada dua yang kita harus mencucu. Bibirnya mencucu, kalau bahasa Solonya itu nyoro gitu. Yaitu pada saat kita mengucapkan dhammah. Dhammah itu sendiri artinya memang menali kedua bibir. Ditali, dikumpulkan jadi satu. Jadi tidak bisa a'udzu, tapi harus a'udzu. Nah, harus mencucukan, monyongkan. Yang kedua selain dhammah yaitu huruf waw, ya, huruf wawun. Huruf waw itu juga mencucu. Otomatis ketika kita mengucapkan huruf waw ini mencucu. Posisi apapun, posisi fathah wa, posisi kasroh wi, posisi dhammah wu, atau posisi sukun bau, misalnya biu, au, yau, itu otomatis mencucu ya huruf waw. Nah, selain itu ya, sepanjang yang saya ketahui tidak ada huruf yang mencucu. Tidak ada huruf yang mencucu. Misalnya huruf isti'la, tidak ada yang mencucu juga. Dulu memang ketika saya pernah awal-awal belajar gitu ya di rumah di asal saya itu pakai mencucu, misalnya huruf shad, sui, dot ya, bi. Nah, tapi kemudian saya terus belajar dan yang lebih kuat lagi adalah tidak pakai monyong. Jadi huruf istilah pun tidak pakai monyong. Misalnya shad ya, si. Kalau kasrah ya, so, si, su, itu huruf shad. Dot juga sama, do, di, du, tanpa memonyongkan bibir kita, tanpa melibatkan bibir kita, karena memang itu huruf-huruf lisan, huruf-huruf lidah. Baik, sekarang kita kembali ke ta'awud. Saya ulangi ta'awud dan mungkin sampai waladhdallin ya. Nanti lain kali kita bongkar per hurufnya atau mungkin per ya detail setiap ta'awud, basmalah, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan seterusnya. Tapi pada video kali ini saya akan membaca total dulu ta'awud sampai terakhir waladhdallin. Baik, saya ulangi dari ta'awud lagi dan tidak saya putus-putus nih kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian kita contohi dari surat Al-Fatihah. Lain kali insya Allah kita akan lebih detail lagi ya, lebih detail lagi kata per katanya, dan mungkin untuk lain kali lagi kita belajar tentang irama, mungkin jiharkah, mungkin bayati dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat. Insya Allah saya niatkan untuk berbuat baik gitu ya. Mudah-mudahan semuanya yang mendengarkan bisa belajar, yang menyimak bisa belajar. Yang sudah lebih bagus, alhamdulillah. Nah, saya pun juga takdim kepada panjenengan, para ustadz, ya, para kiai, para qori'-qori'ah yang lebih bagus, begitu ya. Dan saya insya Allah terus masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.